Balik lagi ke toleransi, Mama Tama. Gimana jadi orang Islam di negeri mayoritas apa di situ Buddha, Hindu, ateis? Gimana, Mam? Oh iya, iya Mbak, minggu kemarin kan kalau dengar Mbak, Dengar, dengar. Dengar, dengar. oh ada cerita nih minggu kemarin kan nggak sekolah nongkrong terus ada segerombolan banyak orang tak Gerombolan taunya si orang berat. Kristen. Gerombolan si berat. Iya, Nah, terus. Nah, ada orang sini asli dua dekati aku. Udah itu kayak nyuruh orang cowok. Indonesia yang ada. Ah, Enggak, orang orang Indonesia kan melu ikut gitu loh Mbak, terus mendekati aku. hmm, hmm. Cerita-cerita ngajak aku diliatin buku untuk apa ini, terus dia itu kayak seolah-olah aku yo ya aku kan kayak orang goblok bodoh lah anu bah Terus jangan gitu dong, Mama anu Tama. Nggak tahu enggak kan dia dengan kasih berhadapan dengan siapa. Hmm. iya kita pengen Mbak tolong baca ini lah, kan Mbak bisa baca ngapain nyuruh aku gitu kan, malu dia ya tolong kamu baca Mbak, ya kamu Mbak baca sendiri, itu bukan kitabku aku gitu kan. Buku bahasa Nanti apa? Bahasa apa bahasanya? Taiwan, Mam. ya, bahasa Indonesia Mbak, orang Oh, oke, oke. Indonesia kok. Oh, lagi melakukan Iya tapi misi ya, lagi melakukan misi ya, lagi iya iya Nah, terus Bimbel terus. tuh, Hmm. terus tak Bible, giniin, Bible. Ha. Mbak di sini iya Ah, Mbak di sini cari duit iyalah, kalau nggak cari duit ngapa sampai sini aku gituin, mancing kayak Mbak mancing mau iya. ngasih duit Mbak mau, terus ya ada orang Taiwan lah dia kayaknya nggak mau, dia bilang gitu kan bahasa Mandarin lah aku tahu anu, terus ngapain Mbak ngono, Mbak jangan kayak gitu Mbak orang Indonesia, kalau di sini tuh semua sudah punya agama aku gituin, jangan maksa, nggak maksa Mbak ngajak, iya itu Terus ngajak terus. itu kan ya nggak baik, Nggak iya dia maksa aja. dia malu Mbak, aku jawab Mbak Nah, tahu iya, kan kalau benar. saya itu sudah punya agama, apalagi orang sini. Aku gituin, terus sih dia malu kayak terus Nah, ngomong-ngomong sama nah, orang sini. Iya. Kalau mau ngasih duit aku bagus mau nih. duitnya aja aku gituin. Aku nggak jual agama Mbak, aku no, anu oh Mbak dari kecil ya ngono gitu kan. Mbak agama Islam dari kecil lah, bukannya dari kecil, bukannya itu kan kalau sudah punya agama jangan gitu lagi Mbak, aku gituin Mbak dia. Terus Iya, coba inget nggak Mama iya. Tama waktu di akun saya sebelah, inget nggak dah si Rafael bagaimana dia Iya, terang-terangan kan, walaupun bercanda tapi dia terang-terangan kan, udahlah betul. Kak Sarah murtad aja gitu, udahlah Kak Sarah Wih, bercanda, tapi gua kita mana pernah kayak gitu, udah sahadat Betul. aja lu, login aja lu, nggak ada gua kayak gitu, dan gua nggak pengen ngajak-ngajak orang gitu, ngapain. Kita Betul. nggak ada dakwah bukan seperti itu, dakwah gue itu hanya untuk kalangan kita sendiri, karena gue yakin orang kalau udah dikasih hidayah, dikasih taufik, masuk sendiri, mau belajar sendiri. Nggak ada kita dakwah maksa-maksa, dakwah di church gitu, dakwah di jalanan, ngasih sembako biar orang pada datang, terus kita berkhotbah, terus tertarik dengan khotbah. Nggak ada dalam sejarahnya kayak gitu, nggak ada, bener gak? Toleransi macam apa seperti itu? Nih dia nih, kok Aziz nih naikin ngomongin toleransi nih. Hubung ada waktu 20 menit, 30 menit. Nah terus kalau misalkan gini kejadian ya sekarang, nggak maksa Mbak, tapi nggak udah, kalau ngantuk nggak usah turunin, nggak usah ini, nggak usah apa namanya, nggak usah maksa, nggak, jangan maksa Mbak, nggak, kita nggak maksa tapi ngajak loh Mam, landasan dakwah mereka aja tuh adalah amanat agung. Coba injililah semua yang ada di dunia, itu landasan dakwah mereka. Kalau kita kan apa landasan dakwah kita? Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Nggak ada orang seleksi ini juga ke Allah. Allah menjelaskan karakter orang beriman, Allah kan menjelaskan karakter orang Islam, Allah jelaskan karakter orang fasik, orang munafik, ada semua itu. Kalau di Al-Baqarah ayat-ayat pertama itu jelas gitu kan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ko Aziz. Halo. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Udah jelas, kemarin kan cep kita, doang. Maaf ya, iya kemarin kan kita mau ngobrolin tentang ini kok, Ustadz toleransi. Iwan kan, yang dari Sekjen Arimatea.
Dia mau mana nih? Ada Siapa Pak ada yang mau Faisal. naik lagi? Assalamualaikum Pak Faisal. Nah, dia mau. Pak Faisal, Pak Faisal. Waalaikumsalam, Pak Faisal. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan lanjut, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kok Aziz kemarin itu kan waktu saya habis debat sama Valen masalah toleransi ya kan, ya. Terus dia kan nyecer tuh, ada nggak literaturnya kayak misalkan Maulid Nabi dengan Hari Mu'alaf Sedunia? Dia menyamakan, membuat perumpamaan, menganalogikan Maulid Nabi dengan Hari Mu'alaf Sedunia gitu loh. Emang dia bertanya kan, emang kenapa harus tanggal 25? Ada maksud apa? Oke. Tapi emang tanggal 25 punya siapa? Emang ada undang-undangnya? Kita kalau merayakan sesuatu, kalau saya mau ganti ulang tahun anak saya di tanggal 25 Desember, why? Kenapa ada yang tersinggung? Terus lu barisan garda terdepan, ada apa gitu? Gimana, Ko Aziz, silakan. Soalnya Pak Ustadz Iwan katanya mau jelasin tentang sejarahnya apa Hari Mu'alaf Sedunia itu kenapa harus di-celebrate in 25th December. Silakan. Saya laisa min ahliha, saya cuma ngisi doang. Tapi intinya apa? Antum laisa min ahlihim, walakin antum ta'lamuna kaifa tarikh milad itu. Siapa namanya? Mu'alaf Sedunia. Silakan. Intinya aja Ustadz. Intinya aja. Oke. Saya jawab pakai bahasa Madura aja ya. Ya boleh. Pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Madura boleh, bahasa Arab boleh. Ya, welcome. Fadol. Kalau sejarah pastinya saya nggak tahu. Tapi yang jelas gini, saya setuju dengan Bu Intan, tanggal 25 itu hari lahirnya siapa? Kan gitu kan ya. Kalau misalnya itu dibilang hari lahirnya Yesus, misal dibilang hari lahirnya Yesus, itu bertentangan dengan isi Janjian Baru juga, di mana Yesus itu ketika dilahirkan itu kondisinya para gembala itu penggembala ternaknya musim panas di bulan April. Itu permasalahannya. Otomatis kalau misalnya menggembalakan di 25 Desember, mereka rame-rame bikin domba beku. Jadi kalau itu diklaim itu kan hari lahirnya Yesus. Nah, menurut mereka, tapi menurut kita yang memang tahu bahwasanya kelahiran Yesus itu adalah di saat menggembalakan di malam bulan purnama, maka ini sudah terbantah. Jadi kalau misalnya bilang, oh nanti gimana kalau misalnya mereka membalas Idul Fitri jadikan hari murtad sedunia, silakan kalau berani, kan gitu. Betul. Iya, silakan aja. Dan selalu Idul Fitri itu nggak selalu tanggal 1 Januari, for example ya. Idul Fitri itu nggak selalu tanggal 15 Oktober atau tanggal 15 Januari, 15 Februari, whatever, 25, whatever ya, enggak. Sometimes di bulan Desember, sometimes dalam satu tahun bisa berubah-ubah gitu. Karena kita penanggalannya memakai sistem penanggalan Hijriyah gitu, ya kan? Dan kita nggak masalah, silakan aja hari murtadin sedunia ke hari apa kayak bodo amat gitu kan. Ramon, lanjut. Nah itu dia yang jadi jadi salah satu yang bisa jadikan alasan ketika ngapain pakai 25 Desember. Kenapa? Karena Yesus itu kita anggap juga Nabi Isa juga, dan memang lahirnya bukan 25 Desember. Dalam hal ini juga masih lakum dinukum waliyadin, artinya kita tidak bilang bahwasannya pada waktu tanggal 25 Desember ini adalah hari keluarnya orang Protestan, orang Kristen menuju Islam, tidak, tapi mualaf. Mualaf di sini, hello, cerdas dikit dong. Yang sebut mualaf ini adalah orang-orang yang di luar Islam kemudian masuk Islam, ini wabil khususnya kan gitu kan. Jadi hello, cerdas dikit dong. Mualaf di sini tidak hanya Kristen, apa iya di Indonesia cuma ada 2 agama, Islam dan Kristen. Sekarang ada 6 loh, ada Konghucu juga loh. Nah itu yang jadi permasalahan. Jadi ketika misal nih, ini Bu Sarah nih, Jeng Intan nih, ngapain nih netapin tanggal 25 Desember? Saya nih Ko Aziz nih, sebagai pengguna mu'alaf nih, akhirnya jadi sasaran mereka. Hello, siapa gue? Gue menteri, gue ustadz kondang, terus gue kepala daerah, terus gue berhak gitu merubah penanggalan, kan enggak. Jadi satu hal yang dikhawatirkan berlebihan gitu. Ketika ditentukan tanggal 26 Desember oleh Bang Iwan dan teman-teman menjadi hari mu'alaf sedunia, kemudian
Saya berkata kepada Bang Iwan, kepada Mbak Sarah, kepada siapa, gimana kalau gue ditanya gue mau jawab apa? Gimana kok keluar gue gak marah? Keluarga lu pinter kali, orang juga pinter kali, bukan lu yang nentuin gitu. Jadi kenapa kau salah tingkah gitu? Ibarat kata kayak gini, di Amerika ada ini, ada kebakaran sekarang kan? Ya kan, update-nya ada kebakaran besar kan? Iya di LA. Iya. Kemudian, woi pemadam kebakaran Indonesia, kalian nggak becus bekerja. Kenapa? Masa itu di LA nggak bisa diinikan? Pemadam kebakaran ada berapa? Kenapa kalian pemadam kebakaran Indonesia tidak bisa memadamkan mereka? Toleransi dong, kita saling bantu dong. Biarpun mereka banyakkan bukan orang Islam, tapi kita kan juga harus bantu. Hello, pemadam kebakaran Indonesia aja, Bapak nanganin di Indonesia aja kan sudah lumayan kerepotan kan? Bagaimana mereka akan mengimpor ke sana, akan ke sana untuk memadamkan kebakaran di LA. Jadi orang-orang yang ada di pemadam kebakaran kemudian dia bilang, aduh gimana tuh kok bisa kebakaran, ntar gue disalahin dong. Oi, kalian pemadam kebakaran di Amerika, kalian gak becus kerja, ntar gue juga disalahin. Hello, gitu. Ngapain kalian ngerasa seperti itu, gitu. Kalian ada di Indonesia, ini sama halnya dengan Hari Mualaf Sedunia. Kemudian, nanti saya disalahin, nanti keluarga saya marah. Saya sampaikan itu di antara teman-teman para pembina mualaf, kalian siapa? Kalian bisa merubah penanggalan? Ya udah jawab aja, bukan kerjaan gua, kerjaan Iwan dan teman-temannya, selesai. Sebentar, Kak Aziz. Saya inget banget nih, sebenarnya Hari Mualaf Sedunia ini udah lama banget loh digaungkan. Ada 10 tahun kali ya. Udah 10 tahun lebih kayaknya. Dari semenjak saya di Riyadh, saya pernah denger ini, apa sebelum saya terbang ke sana gitu. Terus yang kedua, saya mau jelaskan di sini. Kemarin itu kan si Valen ngomongin debat-debat. Oke, fine. I'm not debater. Saya bukan seorang debaters gitu ya. Saya juga, tapi kalau misalkan ada yang mendebat saya, boleh-boleh aja. Bolehlah dikatakan saya pendebat, tapi saya lebih ke ranah edukasi dan saya nggak suka masuk ke ranah hujatan. Pak Aziz tahu sendiri ada ini. Razi, Pak Faisal sini, waktu saya pakai akun sebelah itu, berapa kali Rafael tuh, si Kristen itu yang tadinya sopan, ternyata dia dalam hal bercandaan pun dia tidak ada ragu-ragu, dia mengatakan, udah kasarah murtad aja. Udah kapan kasarah murtad? Itu sering banget dikatakan sama dia. Udah cepetan Rafael, lu pengen menginjili gue, injili aja lah. Kenyataannya di Indonesia itu sangat masif sekali gerakan kristenisasi. 16 tahun saya di Riyadh, banyak pegawai-pegawai yang Kristen, nggak ada saya islamisasi. Nggak ada, saya ngajar mualaf. Saya dulu kerja di non-government organization di Riyadh sebagai pengajar untuk para mualaf dari Filipina, dari Inggris, dari Jerman, in English ya. Saya tanya, apa sih yang membuat kalian masuk Islam? Mereka belajar, nggak ada tuh cerita mimpi apa tuh, jarang, nggak ada sama sekali. Cerita mimpi ketemu Yesus lah, Yesus rambutnya gondrong lah, baju ininya ini, matanya gini, nggak ada cerita mimpi. Mereka dari pengalaman, dari akhlaknya si bosnya mereka, they really attract me. Then this is why I want to learn about Islam. Okay, fine. Ada nggak kita menghujat mereka? Ada nggak kita mengganggu mereka? Itulah toleransi. Lah kalian di sini bagaimana? Masih banget kan gerakan kristenisasi tahun 2003 Kak Aziz. Saya sama tim ke Puncak itu apa, bunga, ke Taman Bunga situ. Bogor. Sama Cipanas. Sama timnya kita minta izin dulu ke Bandung dulu sama timnya Ustadz Atian Ali yang notabene sebagai ketua Forum Umat Islam. Itu gimana saya masuk gereja waktu itu akan ada konferensi, coba di Google. Waktu itu akan ada konferensi terbesar se-Asia Tenggara. Di situ ternyata pas saya masuk gerejanya patung Yesusnya tinggi banget dan mereka sudah ada gerakan pemuda yang dididik untuk kayak wajib militer kayak gitu-gitu. Saya masuk ke gerejanya, Pak Aziz, saya ketemu biarawatinya, Katolik ya itu, Katolik ya. Saya minum kopi, keluar dari situ saya 3 hari 3 malam sakit mencret dan panas gitu. Jadi punya pengalaman, gue juga punya pengalaman. Gue kalau mau debate gitu juga gue bisa, tapi I avoid, gue nggak suka debate kusir, akhirnya masuk dalam ranah hujatan. Gue disuruh baca ayat-ayat dalam kitab yang kalian anggap suci aja, gue nggak mau. Gue ogah, apalagi gue harus mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata itu. Tapi tolong jangan ajarin saya toleransi.
rombongan yang sekarang hadir seolah-olah mereka paling toleran. Hello, lu lihat tuh apa yang terjadi di Andalusia. Gimana tuh si Isabella sama Ferdinand menghabisi kita, mengakuisisi kita. Gimana mereka? Coba, lu lihat di Bosnia, apa kita nggak hidup berdampingan sama orang Kristen, merayakan Kristen, bikin pohon Natal semua? Kan dibantai juga kita, orang Islam di Bosnia. Gimana? Lu jangan ngomongin toleransi lah di Inggris, di Amerika. Gimana mereka? Sholat kita, tarik jilbabnya kita dibalas, di ngomongin macam-macam. Lu ngajarin kita toleransi yang mana, bro? Iya kan? Kalau misalkan, misal teman-teman kita ya, kok Aziz ya, sebentar, kalau misalkan teman-teman kita yang memang mereka di better sampai akhirnya mereka sempat terjerumus dalam ranah hujatan, tapi mereka nggak parah kok, nggak seperti mereka yang menghujat kita, nabi kita, menghujat Allah gitu loh, dengan kata-kata yang buruk, iya kan? Insya Allah saya meyakini teman-teman kita yang di Betters itu masih tetap dalam ranah debate yang masih ilmiah, karena sejatinya data-data ilmiah yang diungkapkan. Tapi kalau ditanya saya sendiri bisa nggak kayak gitu, saya nggak bisa. Saya nggak punya ilmu seperti mereka ya. Yang kedua, aku nggak suka berdebat sengit kayak gitu. Gue nggak suka, karena sejatinya ya, Pak Aziz, in my opinion gitu ya, faith cannot be discussed. Keimanan seseorang itu nggak usah didiskusikan. You believe, you take it gitu loh. Kamu percaya Tuhan lu 1, 2, 3, 10, dewa-dewa, Zeus, semua segala macam, silahkan. Gue percaya, dan itulah toleransi. You don't have to force someone to believe what I believe gitu kan. Lu nggak suka kopi, nggak suka teh, nggak suka daging kambing, nggak usah dipaksa suruh makan, suruh minum sesuatu yang lu nggak suka. Tapi kan ini ada misi mereka, bener nggak? Diakuin nggak Pak Aziz? Ada misi kan? Ada misi yang memang dan masif banget dan didanai. Nggak usah bilang enggak, nggak usah lu bohong sama kita. Gua anterin. Kenapa sampai keluar Gua anterin SKB ke 2 menteri? tempatnya. Iya. Kalau bilang enggak, gua anterin ke tempatnya. Iya, sampai ada SKB 2 menteri, kenapa? Kenapa sampai ada SKB 2 menteri? Sekarang gue tanya. Terus kalau misalkan kita berdiri di depan, di garda terdepan membela agama kita, kok lu teriak-teriak toleransi? Yang harus belajar toleransi itu kalian loh. Kaum sebelah Like, Kak, Mungkin punya saya. Enggak, memang stuck kan. Punya itu ya, besar. Coba. Jadi kalau kalian mau tahu tentang toleransi, lihatlah kalender dari tahun 2020 ke bawah. Di sana tidak akan kalian temui yang namanya kebangkitan Yesus Kristus. Kalian akan lihat di sana adalah kebangkitan Isa Al-Masih dan wafatnya Isa Al-Masih. Nah, di situ kalau mau lihat toleransi, berpuluh-puluh tahun di zamannya Pak Harto, di zamannya Soekarno, bahkan boleh katakan kita di zamannya Pak Harto, itu tidak pernah kita mempermasalahkan Nabi Isa dipakai oleh orang Kristen. Dan yang lebih lagi tidak masuk akal adalah ketika kita mau berkata bahwasannya ada jenis dog pitbull kawin dengan ikan parasit, artinya bullnya dan seatnya dipakai, adalah yang paling tidak bull dan paling tidak seat itu adalah ketika berkata bahwasanya gereja dijaga ketika misa, ketika kebaktian itu takut diteror asingkan, takut orang Islam nyerang. Tapi ternyata yang jaga siapa? Orang Islam yang jaga kebanyakan. Bahkan di Jawa Timur, teman saya itu adalah pasukan penjaga gereja ketika Natal. KTP-nya Islam, bro. betul. Mau toleransi macam apa lagi, bro? Kayak gitu. Dan 212, ketika ada sepasang mempelai akan lewat ke katedral, saya ada di sana. Tidak sedikit pun mereka disentuh. Mereka dikasih jalan, dikawal sampai ke katedral dan ada di sana pemberkatan. Sampai mereka resmi jadi suami istri, kemudian sampai mereka pulang aman sentosa. Padahal di sana itu ada 7 juta umat Islam lagi berkumpul. Bahkan mau jalan kaki aja susah. Jalan kaki susah. Itu mereka digiring, mereka dikawal
sampai masuk katedral, sampai keluar katedral, sampai pulang keluar dari area sana. Hello, di mana toleransi yang kalian cari gitu? Mau ngomong apa lagi kan gitu? Kalau kalian mau nanya, adakah pemurtatan terselubung? Abang-abangku sekalian, dari tahun 99 tahun 2000 itu saya punya pembantu itu, anaknya itu sering diajak les. Nah itu di hari Minggu, kemudian terus diarahkan di hari Minggu. Ketika saya tanya anaknya, kalau kamu les, iya. Dikasih makan, iya. Dikasih ini, jajan segala macam. Apa yang mereka ajarkan? Bernyanyi sambil tepuk tangan. Hai, bernyanyi sambil tepuk tangan. Saya ini mantan oten, saya mantan anak sekolah minggu, saya mantan orang yang ada di kebaktian remaja. Saya tahu yang namanya bernyanyi sambil tepuk tangan itu apa. Dan apa yang dinyanyikan oleh anaknya itu saya tahu, itu lagu-lagu rohani. Itu tahun 2000 itu, di tengah-tengah kota Jakarta ada seperti itu. Itu yang disebut dengan ini, berbesar beragama. Tidak. Kalau misalnya masalah komal kita ini adalah komal diskusi lintas agama, berdebaterin kan. Jadi yang mau debat mangga silahkan, yang nggak mau ya sudah, tidak ada paksaan di sana. Jadi kalau misalnya udah urusin agama kalian sendiri, salah lah, salah. Kami belum debat lintas agama kayak gitu, kecuali di roomnya kebaktian orang Katolik atau Protestan, AKBB misalnya, kemudian dibahas tentang ini, tentang Islam. Nah di situ ngapain kalian perbandingan agama? Nah di situ betul. Tapi kalau di roomnya Bang Zuma, di roomnya siapa,